Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada beliau yang saya muliakan, Romo Kiai Haji Abdul Mas'ud Basri beserta Ibunda Hajah Rahmawati selaku pimpinan Yayasan Pondok Pesantren di Gunung Sinar. Yang saya hormati para jajaran ustaz dan ustazah, asatidz wal asatidah Pondok Pesantren di Gunung Sinar, dan tak lupa pada teman-temanku yang insyaallah berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberi nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Amin. Kedua kalinya, salawat beriringan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad yang mana beliau adalah satu-satunya nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ketiga kalinya, hadirnya saya di sini sebagai muhsinul Allah yang akan membawakan susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan. Untuk meninggal waktu, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca ummul kitab dari Rasulullah SAW. Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Akina Muhammad Arif Effendi. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarahu bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum
وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha Allah dengan segala firman-Nya. Ucapkan terima kasih kepada Alinna Muhammad Arif Effendi. Acara yang ketiga, atas nama panitia mewakili santriwan dan santriwati Pondok Pesantren di Gunung Cina yang akan dibawakan oleh Uktina Imas Naskia. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Abang Mansur Basori dan Umi Rani Rahmawati selaku pengasuh Pondok Pesantren Gunung Sina, dan yang terhormat juga seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Gunung Sina. Yang terhormat kepada seluruh jajaran ustaz-ustazah, asatidz wal asatidzah, pengurus pesantren di Gunung Sina yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Yang terhormat seluruh teman-teman seperjuangan santri putra putri yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan kita kehidupan yang nikmat, terutama nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa berkumpul dalam ruangan masjid ini dalam rangka melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan seringnya bersalawat kita akan mendapat pertolongan beliau di hari akhir nanti. Di awal kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia dan seluruh jajaran pengurus pengasuh Gunung Sina, serta semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk menyaksikan kegiatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terlupa, saya ucapkan terima kasih pula secara khusus kepada ustaz-ustazah, guru penyemangat atas ketersediaan dan hadirnya. Semoga kita semua bisa memetik hikmah dan kebaikan di momen Maulid Nabi ini. Kami selaku panitia menyadari bahwa kita perlu memetik momentum Maulid Nabi dalam rangka meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya bagi generasi tua, melainkan juga generasi muda, khususnya santri-santri kita. Saya selaku ketua panitia untuk mewakili santri-santri Gunung Sina sekalian meminta maaf atas segala kekurangan yang terjadi pada kegiatan kali ini, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Marilah sama-sama kita menyukseskan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan semangat, dengan niat yang tulus dan ikhlas saya mengharap ridho Allah semata. Demikianlah beberapa kata-kata yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat, sambutan sekaligus pamitan pelaksana yang insyaallah dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau, guru kita tercinta, Kiai Haji Abdullah Masud Basri, selaku pengasuh Al-Manhaj Al-Islami As-Salafi Gunung Sina. Waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersama-sama yang kita hormati guru kita di hadapan kita dan monitor. Yang pertama Bapak Ustaz Romli, Bapak Ustaz Mufid dan Bapak Ustaz Hamdani, santriwan dan santriwati yang aku banggakan,
Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan satu dari sekian peristiwa-peristiwa besar, yaitu memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur sekali kita hadir bersama-sama di majelis yang barokah. Ada satu hadis yang menyebutkan tidak satu golongan pun dalam satu kaum di situ menghadiri sebuah majelis, apapun namanya majelis, tapi di situ tidak disebutkan nama Allah dan tidak menyebut sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang hadir di dalam majelis itu nanti akan kecewa di yaumul qiyamah. Alhamdulillah kita semuanya yang hadir di sini sudah terbiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah terbiasa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ini langsung saja waktunya pukul 9:30. Semoga setengah jam saja sudah cukup. Yang pertama, tadi bersama-sama kita mengawali dengan bacaan Al-Berjanji. Banyak hal di buku yang mengungkap sejarah Nabi Muhammad SAW. Sekarang dicoba salah satu santriwan dan santriwati ini dapat bonus. Nanti akan akan saya berikan bonus. Jadi ini saya ngaji, nanti ada beberapa pertanyaan dari sini. Mengapa kita itu penting untuk belajar sejarah? Sejarah adalah ilmu yang mempelajari kehidupan masa lampau manusia. Yang ditulis sejarah itu yang penting-penting. Yang ditulis sejarah itu yang penting. Seperti sampai makan gulai, ya dok, hari ini sambelnya kok pedesan, ada tadi tertumpah, abahnya bawa gulai, ya semangkuk gulai saya hadirkan ke tempat Pak Ustadz Roni dan Ahmad tadi. Tumpah itu bisa nggak dicari sejarah? Nggak bisa, itu hal yang biasa. Tetapi pada saat ada anak saya, anak santri kok makan gulai, ceritanya ya belumnya dimakan langsung salah satu giginya kotor, itu bahasa sejarah. Itu sejarah. Jadi sejarah itu yang penting. Jadi yang sejarah itu yang penting. Hari ini, mohon maaf, hari ini kita akan membuat sejarah. Hari ini akan menjadi sejarah besok. Kita ini melanjutkan sejarah orang tua kita. Nah sekarang persoalannya bagaimana kita bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau saya berpisah dengan orang tua saya tahu sejarah orang tua saya, kadang saya bisa menangis. Saya tahu persis sejarah orang tua saya. Sama dengan kita mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus tahulah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tuanya siapa namanya? Nama orang tuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Abdullah. Abdullah punya orang tua siapa namanya? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya orang tua siapa? Hasim. Orang tua Hasim mempunyai orang tua siapa? Abdul Manaf. Abdul Manaf punya orang tua siapa? Al-Husaini. Nabi Husain punya bapaknya siapa? Berpak Husain siapa? Husain bin Kilab. Bin Kilab bin Murrah.
Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, nanti siapa yang bisa menyebutkan itu dapat hadiah. 22 saja. Nah, urutannya lagi kalau orang tuanya dari pihak bapak tadi ya, kalau pihak ibunya itu kelimanya sama bawahnya. Dan Muhammad bin Aminah bin siapa Pak? Bin Wahbi, terus bin Abdul Manaf bin Zurah bin Kilab bin Badar bin Murrah dan bin Murrah bin Ka'ab dan beliau sama ke bawahnya. Itu harus benar. Ya, itu yang pertama. Ini singkat, ini abahnya punya buku 3 ya. Ini sejarah Nabi. Nah, pertama yang kita lihat sekarang sumbernya. Kalau mau lihat bukunya, sumbernya. Nih, tak bacakan ini sumbernya yang ditulis. Nah, penulisnya ini namanya Kiai Haji Munawwar Khalil. Ini sejarahnya di sini aja. Munawwar Khalil dilahirkan pada bulan Februari tahun 1908 di Kendal. Kendal itu mana ya? Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat atau Bali? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ini salah satunya ini. Sumber buku rujukan 1100 hadis, Al-Quran banyak ini. Nah, bukunya kitab-kitabnya ini banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Judul keadaan Jazirah Arab sebelum Nabi Muhammad lahir. Ini panjang sekali, kita lewati saja. Ini babnya ini ya. Jazirah Arab ini luas. Jazirah Arab bagi Jazirah Arab menghasilkan Jazirah Arab jenis manusia dan percampurannya asal usul bangsa Arab dan mata pencaharian bangsa Arab. Pokoknya kita ada selalu atur kalau orang itu selalu membaca maka merasa dirinya banyak tidak tahu. Ulang lagi, semakin banyak membaca semakin merasa tidak banyak tahu. Sedikit membaca terasa banyak tahu. Nah, ini persoalan. Nomor 2, keagamaan bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad SAW. 1, menyembah malaikat. Nomor 2, menyembah jin, telur dan hantu, menyembah binatang-binatang, menyembah berhala. Terus di situ ada namanya agama ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Tahayul dan ada kebiasaan bangsa Arab. Ini luar biasa. Ini abahnya sudah baca sampai halaman berapa ini? 181. Terus moral bangsa Arab sebelum Islam. Moral bangsa Arab sebelum siji seni minum arak. Biasa itu. Nomor 2, perjudian. Nomor 3, pelacuran. Nomor 4, pencurian dan perampokan. 5, kekejaman. 6, kekotoran dalam urusan makan dan minum. Terus tidak mempunyai kesopanan. Nomor 8, pertengkaran dan perkelahian. Ini rata-rata bangsa Arab punya karakter, tapi tidak semua. Termasuk dari jalur Nabi Muhammad SAW yang agak sebutkan itu tadi, keluarganya semuanya tidak melakukan seperti itu. Ini kebanyakan. Terus kemajuannya nih, bangsa Arab perniagaannya sudah maju, pertukarannya sudah maju, dan kemajuan-kemajuan yang lainnya. Ya, kita lanjut dan cepat. Dari silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW sudah, kelahirannya sudah. Pertanyaan yang selanjutnya nomor 3. Lah, kita belajar tentang sejarah keagamaan sebelum Islam. Ini lama prosesnya, ratusan tahun. Tapi kok Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW 23 tahun jadi.
Minimal setelah kita baca di buku ini sekitar ini bisa disimpulkan 5 hal. Ingat ini. Soalannya ini nanti soal. Kalau bisa jawab dapat bonus. Satu ruang ini. Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sejak kecil sampai 40 tahun itu hidupnya kosong. Bener kan? Kalau nabi-nabi yang lain enggak. Bahkan syiarnya dibantu oleh kerajaan. Kalau Nabi Muhammad tidak dibantu. Sejak kecilnya kosong. Ini penting sama karena banyak dasar. Kalau engkau ingin menikmati hidup, kamu harus sengsara. Jadi abangnya ini ya alhamdulillah mungkin kalau dibandingkan Pak Haji Samani, Pak Haji Ridho semain kesini, mohon maaf ini. Karena saya itu kelas 5 saja baru pakai sepatu. Kalau sepatu saya 10 tak ingat. Itu saking senangnya sepatu. Setelah sekolah nyidik. Nyidik itu apa ya? Kalau gabul-gabul itu dipotong-potong itu basah. Keringkan itu nyidik. Saya nikahnya dengan Nurati itu masih pakai oblik. Kalau ngaji di tempatnya Darul Najah itu kalau kerennya pakai bekas ampas itu, belum ada list pakai petroma. Jadi saya merasa nikmat kalau sekarang saya seperti ini. Saya terlahir dalam kondisi yang serba sekolah saya dari Alia sampai ke sini masih berapa Ustaz? Nabi Muhammad SAW itu keberhasilan karena kosong. Coba di kalau berjanji. Ini kalau kisahnya ini bisa menangis kali ini. Halaman 67 ini. Ini Pak Haji Ridho ini kalau lihat sejarah Nabi Muhammad SAW di jilid kedua, ibunya meninggal di video itu ya. Nangis panas dalam, belum ada obat penurun panas, dimandikan sampai 3 hari 7 malam. Nabi Muhammad kehilangan ibunya Siti Aminah. Lalu Pak Haji Ridho itu nangis lihat kayak saya kira itu mama apa ya itu loh. Kenapa sana gampang stres ini persoalannya karena hidupnya selalu enak. Mohon maaf ini. Apalagi sekarang gaya hedonisme ini. Ini kurang. Padahal orang kaya itu umumnya tidak banyak kebutuhan, orang yang bahagia itu tidak banyak kebutuhan. Perjalanan Abdullah ke negeri Syam dan wafatnya. Pernikahan dulu. Pernikahan Abdullah dengan Aminah. Abdullah bin Abdul Muthalib adalah pemuda yang sangat baik dari bangsa Quraisy. Beliau tidak termasuk yang tradisi tadi yang mampu-mampuan terjaga betul. Di antara gadis yang sebelah bangsa kita ini tidak ada yang paling cantik parasnya ya dong, dan paling terkenal kemuliaan di pekertinya selain Aminah. Tidak termasuk di situ. Luar biasa. Putri Wahbi bin Abdul Manaf bin Zurrah. Demikian pula Abdullah, maksudnya bahasa lain itu dia adalah seorang pemuda Quraisy yang tampan, juga terkenal kemuliaan di pekertinya. Itu wajar. Ibunya super, mamanya super, mesti super. Ya, dasar sekarang Ismail super enggak? Ismail alaihissalam super, bapaknya super, bahkan lebih super. Bapaknya super, mamanya super. Ini cerita orang bilang di Sobilah, lebih kudus, lebih sapi nih. Apa ngawin ini yang dulu anaknya saya sapi. Lah ini sampai santriwati tak cuma nih sama-sama super. Alhamdulillah. Ini ikuti ini sejarahnya ini. Masya Allah. Tenang harga. Karena itu tidak sedikit pemudi-pemudi bangsa Quraisy yang mencoba mengganggu dan menggodanya, tetapi kesopanan Abdullah tetap baik dan terpelihara. Nolai ya harus akhlaknya. Dengan singkat dapat diceritakan bahwa setelah Abdul Muthalib dan Wahb bin Mufakat kedua
merpati Quraisy itu dinikahkan dan kedua-duanya dalam usia kurang dari 20 tahun. Untuk sejarah ini Pak Ustaz. Kita lanjutkan. Kurang lebih dari 2 atau 3 bulan setelah hari pernikahan Abdullah dengan Aminah, Abdullah pergi ke negeri Syam untuk berdagang seperti biasanya. Pada waktu itu Aminah tampak sudah hamil. Nah, berarti hamil. Masya Allah. Dalam perjalanan pulang dari negeri Syam, waktu sampai di kota Yasrib nama Madinah, waktu itu mendadak beliau jatuh sakit. Saya nggak bisa membayangkan, perhatikan. Saya haji Mekah Madinah itu 600 kilo. Naik bis 5 jam. Mereka perjalanan ke Syam berapa bulan perjalanan kaki. Paling banter itu mungkin ya, kan dulu belum ada mobil. Adanya onta. Ayo, kita perhatikan nih. Kalau sama mau belajar sejarah, salah sama kalau mandangnya tahun 2003. Jangan kamu pandang 2002, seakan-akan kamu itu tahun sekitar 570-an. Bayangkan 570 akan hidup sejauh itu. Makanya guru sejarah ini Pak anak yang iso kebawa ke peristiwa itu ngantuk angop. Orang matching. Ya. Saya bisa membayangkan saya saja Mekah Madinah masih sejarah Arab itu sekitar 600 kilo. Lagi sampai siang ceritanya. Berjalan karena beliau waktu sampai di kota Yasrib, maka itu Madinah mendadak beliau jatuh sakit. Kawan-kawan Abdullah pergi bersama-sama dengan Abdullah ke negeri Syam. Semua telah pulang ke Mekah. Masya Allah, pulang ke Mekah. Syiah, Madinah, Mekah, dipirang ulang rumahnya. Ya durung nak telepon do, durung nak HP. Lanjut. Tetapi Abdullah masih tinggal di Madinah. Dia di rumah seorang Quraisy dan keturunan Adi yang bertempat di sana. Setelah tahu bahwa kawan-kawan anaknya sudah pulang, Abdul Muthalib bapaknya itu bertanya kepada mereka, mengapa Abdullah tidak pulang bersama kalian? Mereka menjawab, Abdullah jatuh sakit demam di kota Yasrib. Kui ceritanya Yus Pulana, paling Yus 6 bulan itu pulang. Masya Allah. Ketika itu Abdullah segera menyuruh anaknya tertua, siapa namanya Haris, pergi ke Yasrib untuk menengok Abdullah. Kemudian Haris berangkat ke Yasrib dengan perasaan yang cemas. Sampai di sana dia sangat terkejut karena saudaranya, ayahnya Nabi Muhammad SAW, Abdullah telah meninggal dunia wafat serta sudah dimakamkan di sana beberapa hari yang lalu. Saya nggak bisa membayangkan, yang bisa membayangkan Mas Agus ini. Saya aja tinggal oleh mama saya yang pertama itu 2 bulan 3 bulan terasa sedih. Saya membayangkan, masya Allah kayak apa ini? Nah, berarti Nabi Muhammad tidak mengenal orang tuanya. Wah ini ceritanya luar biasa. Satu meninggal. Setelah itu lahir. Ibunya juga meninggal. Singkat ceritanya ibunya itu setelah Nabi Muhammad sudah agak dewasa dibawa ke Madinah, tengok makamnya abahnya, makamnya tempat abahnya Nabi Muhammad Abdullah itu bertempat tinggal. Setelah pulang, dia toh di tengah perjalanan ibunya Siti Aminah jatuh sakit, saat itu pula meninggal dunia. Orang puasa ya. Ini kalau dibacakan jadi sedih banget ini. Pola sampai membaca ini sedih tuh. Nah, setelah itu disekolahkan Nabilah. Hebat ini Pak Nabilahnya, Nabi Ali. Subhanallah. Ini jadi orang hebat, makanya saya kalau memanggil dia ini bupati. Ya, bupatinya mana? Bupatinya banyak tadi sudah bisa maju ke depan. Ya toh menyebutkan kata-katanya baru lancar, masya Allah. Nah, ini hebat ini. Lihat ya, ini sudah mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Misalkan Pak Ustadz Mufid masalah pernikahan tapi ingin mengikuti
Bu, kudune yang nikahe karo ya rondo sing tuwa. Ya toh. Ini ada orang-orang tertentu, oh nikah siji loro telune sunah jumlahnya, karena dia nggak tahu sejarahnya. Yang dilihat dengar itu hanya jumlahnya. Jadi kalau mengikut sunnah Rasulullah itu, ya usia kita yang laki-laki lebih muda, ya yang kita nikahkan itu roda sepuh. Nah, sudah itu boleh nikah, ya toh. Setelah nikah boleh gadis. Nah yang kedua itu lebih tua dari Siti Aisyah. Setelah yang nomor 3 itu harus lebih tua dari yang ketiga. Terus semakin tua tidak dari usia, belum sebelum sahabatnya. Sejarahnya ada wah keren nih pokoknya ini. Nah, kita lanjut. Ya. Sedih, masya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu memang sejak kecil susah. Sampai si nyusui wae meh ana ora gelem. Karena apa? Kalau bangsa Arab itu kalau mau jadi tradisinya orang Arab itu kalau melahirkan anak itu disusukan orang lain. Dan tempatnya jauh di tempat Badui. Misalnya lahirnya ning kuwi kudune nyambi itu kudune karo Pak Rahmat sana kok pas spontan itu. Dianggap itu masyarakat pelosok itu lebih bersih udaranya, lebih bersih dari apa ya tata kelakuannya, budayanya seperti itu. Dan disusukan oleh orang lain. Itu tradisi loh. Tetapi setelah dibaca di sini anaknya Siti Khadijah semua disusukan oleh Siti Khadijah semuanya. Kalau diri segala ini Pak Ustaz. Satu itu ya nak ya. Nah, satu itu ya. Nabi Muhammad hidupnya rekoso. Sampai saya ini belajar. Semuanya serba terbatas kalau jadi orang besar. Nabi Muhammad itu orang besar. Bahkan kalau kita berkisah tentang Nabi Muhammad SAW nggak akan habis. Orang Katolik itu nulis 100 tokoh orang terhebat itu Nabi Muhammad yang pertama. Satu itu. Yang nomor dua ini kesuksesan Nabi itu dalam dakwah apa? Akhlak karimahnya itu luar biasa. Itu akhlaknya, masya Allah, akhlaknya. Itu dengan musuh saja ini, sama nangis untuk kalau membaca ini. Tipu daya dan ejekan para pemuka Quraisy terhadap Nabi Muhammad. Sopo wae. Satu, ejekan Asad bin Wa'il, ejekan Asad bin Abdul Muttalib, ejekan Nadir bin Harith Akbar. Salah satu ejekannya apa ini? Itulah. Nah, ejekannya ya salah satu ini ejekan kafir ini. Hinaan-hinaan kepada Nabi ini satu saja sampai ini. Belum orang-orang Yahudi, belum orang-orang munafik. Ini masih awal ini. Ejekannya ini awake dilokne titik ngono wae wis mutung. Ora gelem sapa-sapaan iki. Ya Abu Jahal ini wis Abu Jahal benar. Halaman 213. Salah satu ejekannya buah kayak ini. Rintangan pertama yang dihadapi oleh Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan tiba-tiba Abu Lahab bersuara dengan keras lagi kasar seraya marah-marah antara yang dirkahai orang-orang keturunan Abdul Muttalib. Demi Allah, demi Lata, demi Uzza, sungguh Muhammad itu jahat. Cobalah kamu menarik, tarilah tangan Muhammad itu ke sini, tangkaplah Muhammad ke sini. Kamu semua hendaknya melarang dia kata-kata seperti itu, dakwah maksudnya.
akhlaknya. Lebih baik dia dipenjarakan saja sebelum dia ditangkap dan dipenjarakan oleh seluruh bangsa lain. Maka lebih baik sekarang kita tangkap bersama-sama lalu kita penjarakan. Dia orang muda yang telah merubah ingatannya. Jika kamu mengikuti dia, kamu akan menjadi orang yang hina-hina. Dan jika kamu mengikuti dia, kamu akan menjadi bangkai. Kamu akan diperangi oleh bangsa lain kelak. Olah ini contohnya. Bahkan ada di situ pada saat Nabi Muhammad SAW sujud nih maka dikai tretong kotoran kambing unta yang sudah sekian hari baunya. Masya Allah, alhamdulillah kita bersyukur ya nak ya sudah menjadi seperti ini. Oh, salah satunya. Nah, akhlak yang baik terutama ini di Al-Quran itu ayat-ayat yang terakhir itu surat Al-Baqarah. Nah, contohnya ini akhlaknya Rasulullah ini, akhlaknya Rasulullah. Apa ya salah satunya? Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha adha. Pernah dengar itu? Pernah dengar? Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha adha. Ucapan yang baik, ya itu akhlaknya Rasulullah. Ucapan yang baik dan memberikan maaf itu lebih mulia, lebih baik daripada kamu memberikan sesuatu yang orang yang menerimanya itu merasa diri. Akhlak itu. Yang nomor 3 kemampuannya, nih kelebihannya dakwahnya Rasulullah SAW sukses nomor 3, yaitu beliau mempunyai sahabat-sahabat yang berbeda-beda, ya toh, tetapi memiliki visi yang sama. Nih, nah, satu, coba, nah, nanti sebutkan nanti sahabat Nabi itu. Satu, Abu Bakar Siddiq. Beliau sepuh tapi ahli diploma, akhlaknya baik, beliau jadi imam. Halus ucapannya Sayyidina Abu Bakar kalau dipisahkan di sini. Terus yang nomor 2 Umar. Ini keras terangnya, keras tegas terangnya. Nah, ini luar biasa setelah masuk Islam ini banyak membantu Nabi Muhammad SAW. Yang nomor 3 siapa? Utsman bin Affan, sepuh konglomerat kaya raya tapi juga imam masjid. Nah, ini juga mendukung betul ini perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, Sayyidina Ali, pemuda yang gagah berani, cerdas. Oleh sebab itu, yang perhatikan ini anak-anakku yang berbahagia. Nah, ya di depan sampean ini punya potensi yang banyak yang berbeda, tetapi visinya sama, ingin memajukan pondok pesantren Ibnu Sina. Yang nomor 4 itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ucapannya dengan perbuatannya sama. Ini yang susah nih. Jamaah pahalanya sekian kita aja, yang aja malas. Ini yang bahaya sehingga kita nggak berwibawa di hadapan anak buah. Bener nggak? Nah, ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini perhatikan ucapannya dan perbuatannya sama. Makanya begitu hormat orang-orang beliau. Yang terakhir sandarannya. Sandarannya ini kuat sekali. Apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia. Nah, di buku ini saya mencatat di halaman 103 sampai 104. Budi luhur akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat dan ditetapkan Nabi. Sebelum dan diangkat sebagai Nabi. Tak catat ini. Siji. Apalagi udah ada Nabi kayak apa? Jadi ini ada masalah nanti sampai misalkan ada sholawatan, jangan sampai tinggal sholat subuhnya jamaah karena Rasulullah itu sudah jamaah.
Ya. Satu, beliau ini orangnya pemalu. Beliau ini orangnya pemalu. Nih ya. Sampai satu-satu itu pemalu kan kayak Mbak Indah juga isi benar, benar. Nah, yes. Oh ya kalau gue paling angkatnya Rasulullah ini semua bagus. Digawe-gawe karo kancane mesin. Pemenang ya. Nomor loro pendiam masuk ya. Enggak banyak ngomong. Yang penting-penting aja nih ngomongnya. Ini Rasulullah ini pendiam. Nomor 3 Rasulullah itu rendah hati. Enggak sombong ya Rasulullah itu. Ini berat ini. Wah, aku paling pintar dewe dan goblok pokok. Rendah hati. Nomor 4, tidak pernah meminta-minta Rasulullah SAW. Kemandiriannya itu luar biasa. Bekerja keras ini. Nah, bekerja keras. Setelah agak dewasa, ya beliau mbahnya meninggal, di pamannya Abu Thalib mengembala kambing. Kambingnya bukan kambingnya Abu Thalib. Abu Thalib itu melarang. Di antaranya anaknya Abu Thalib itu yang paling melarang Abu Thalib. Delalannya kok yang dituju itu ya Pak Abu Thalib. Nah, itu. Ya, mungkin ada kebijakan hikmah di balik itu. Akhirnya Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang paling melarang. Orang beliau pokok di cara kosong. Cocok itu pendidikan. Contoh yang kemarin Mas Rafa aja. Harus apa Mas Rafa sampai kemarin? Hah? Belajar muli, ngangkat apa namanya, angkat asbes, ngangkat semen. Koyok ini rasanya kemeringat. Gue sampai ada kirim duit terasa ya Allah, mamaku saya izin deret, bapakku izin di atas mobil, boleh duit mobil, menghargai. Ini akhlaknya Rasulullah. Tidak pernah meminta-minta, beliau itu selalu memberi. Nomor 5, akhlaknya Rasulullah itu diturunkan adalah ramah Rasulullah itu. Nomor 6, sopan santun. Nah, sopan santun. Nomor 7 itu tenang banget. Gak gampang gelisah, gak gampang stres. Ini sudah tulis sekarang. Nomor 8, akhlaknya Rasulullah itu pengasih dan penyayang. Orang pandang bulu. Apa ya awake dhewe wis musuh wis mukmin kok sampai benci sampai ngelek-ngelek. Alahnya Rasulullah itu. Alahnya Rasulullah bukan itu. Wong kafir saja oleh Nabi Muhammad SAW jadi hormati. Lah wis dhewe saiki padha muslim lho sampai ngelek-ngelek. Ruang lagi. Orang. Ini penting ini. Harusnya kita sikapi ini. Kalau kita mahabbah kepada Rasulullah SAW, mencoba diri kita berusaha punya karakter yang demikian. Murah hati, berarti tidak pernah balas dendam. Ruang lagi. Ini ditulis Godi pajang ini dikasih apa ya Pak ya? Tulis Pak ini Pak, akhlak Rasulullah. Padahal ini beliau belum jadi Rasul. Suka menolong kepada siapapun orang pandang ini. Yes. Ini jangan ngaji tenanan. Suka menolong kepada siapapun yang membutuhkan. Sampai sehat, orang duit tapi fisiknya kuat, bantu. Ya, diusahakan kamar mandinya bersih, ada pakaian pasangan lewat, pakaian bajunya temennya jatuh, pakai PP. Ojo cuma delok lipat tur besake. Oh, tempelkan. Kok kotor cucek nih, tumpang nih akhlaknya Rasulullah. Makanya kata Ibrahim Adam itu 10 hal yang mengapa doa kita tidak terkabul. Nomor 2 dia iddah itu khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rabbku
sunnatahu. Kamu menyatakan dirimu cinta kepada Rasulullah SAW, anehnya kita itu enggak menghidupkan akhlaknya Rasulullah SAW. Itu persoalannya. Terus menanggung kesusahan orang lain. Nah, kalau dijadikan yang dibaca oleh Pak Ustaz Mufid, nah, kalau dijadikan Rasulullah bin Al-Husayn ma'azizim alaihi ma'azizim harisin alaihi bin mu'minina ra'u'ra'in wa inna wa'afakul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi wa'afakul wa'afakul afan. Dibuka itu surat apa itu? Suratnya surat apa itu? Surat At-Taubah yang dewi ayatnya. Nah, ini kok soal-soal ini. Menanggung kesusahan orang lain. Termasuk ibu-ibu dewi sing lainnya dewi kuwi wis itu sahabatnya Rasulullah SAW. Ya, alhamdulillah dimudahkan. Karena Rasulullah SAW mengatur hal Gusti Allah, seandainya apapun kesusahan umat itu ditanggung oleh beliau. Hebat sekali. Selanjutnya yang nomor 2, Rasulullah itu mengalahkan kepentingan dirinya sendiri. Cerita Rasulullah berdakwah kalau kemalaman. Dan waktu itu turunlah di emperan. Lungono nih. Wih, arahnya Rasulullah kayak gitu ya. Setelah itu tidurlah di depan pintu itu. Nah, Siti Aisyah menunggu udah malam kan keturunan lah ya gitu. Setelah ada dikumandangkan di Madinah itu dibuka pintunya, oh di situ ada Rasulullah tuh tidur Pak di depan pintunya. Rasulullah tuh rasanya kayak mencoba kalau kita. Nah, begitu wis dawas ngaji tak on diwae mbok wae yo kudune sampean yo nunggu aku sak penunggalan Senin kalau Nabi Muhammad SAW apa yang dilakukan kepada saya? Mohon maaf deh, tadi malam saya kemalaman. Nah, terus yang saya juga bilang, mohon maaf, wahai baginda, aku ketiduran sehingga aku tidak mendengar gerak-gerak apa langkah kaki mau balikan. Ini dicontoh oleh Komaria. Kalau Pak Muslim, Komaria jatuh di motor, ini minta mas. Nyempon aku Pak Muslim ngomong aku yo nyempon aku terus dia aku yo rasa ojo itu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wes kalau gawe kaya ini sukses hidup gak mungkin stres ora sakit ora wes apa meneh sakit hati coba yang kau digana aku fi Rasulillah uswatun hasanah. Nomor 13 sabar boleh sampai lah ndelok ejekan-ejekan teko kene iki luar biasa dengan model sair lho nek jotos lah kayak kletok betul rumahnya pintunya dikasih kotoran belum fit makan walah luar biasa. Alhamdulillah masyaallah Pak Hamdan saya kami bersyukur semua kita ini sudah terima bebas nikmat kita ibadah ini Masya Allah. Ini kapan-kapan ini anak-anak saat ini ditontonkan ini di film itu Pak Ustaz ada jilid 1, jilid 2, jilid 3 nonton bersama. Kok kelihatan kita bermohon kepada Allah sampai hati kita ini bisa luluh ya. Nomor apa ini? Tahan uji. Sampai tahan uji. Mbak sedulur mulai katakan kok. Ya, anak-anak ya, tahan uji. Itu enak dewe. Dibandingkan dengan zaman waduh. Coba kurang enaknya apa coba? Sampai datang ke sini wis dikei kelambi sak cukupe sakas, kei lemari, dikei ya. Di pondok sampean ora nembok masa sudah bersama dimasaki tidur ya alhamdulillah orang kasih tidak kasur alpe adus alhamdulillah cekrek yo hari ini juga dia sudah banyak yang musim. Nah, ini harus hemat santri-santri ini jangan sampai bawa
kemarin saja sempat saya rusak 1 hari daripada wala kayak perang dunia kedua. Ijek DKI banyak pemenang kalau wala pasangan lebih besar. Dipercaya. Rasulullah ini dipercaya sekali. Sejak kecil memang alatnya luar biasa. Kambingnya sekian, ya sekian sampai ini. Nggak didol, nggak dikuntit. Ini ceritanya ada sebagian orang di rumah nih. Awaknya mobil. Dulu ada dulu. Tuku solar 1 liter, pokok nih pengen 70 liter, belum masuk, ya macam-macam lah. Ban diganti, makanya Abang Marti itu dulu kalau mau beli ban itu Pak Ustaz itu kan nomornya ada itu. Nah, nomornya itu ada, bahasa itu teliti sekali itu. Mbah Marti itu, nomor seluruh ban itu beda. Loh, kok taunya diganti ini dol. Itu susahnya ke zaman-zaman biasa banyak tipu-tipu juga seperti itu. Besok sama lagi dilamar aja terlalu matakin teman-teman itu biasa baik. Kok bojomu ketipu kok? Jujur ya. Nah, lanjut. Jujur perkataannya, ya jujur perbuatannya, jauh dari sifat pendusta. Lah nimbang ya tenanan, karena wedi kena pasal wa idul mutaffifin alladzina idza qalu akan nasias aufun. Terus ini nomor selanjutnya ini. Beliau itu sangat menghormati yang lebih tua. Nih, kemarin kita sudah terbiasa kalau ada adiknya, kalau manggil Kak, Mbak, yang Mbaknya manggil adik, dan dia itu mengasihi yang lebih muda. Itu akhlaknya Rasulullah SAW. Iso diprakteknya, ora iso sampeyan ora nih. Pemalu ya saiki belajar isin lah, harus mulai sampean. Ono gurune siapapun itu hormat, duduk malu nunduk, pendiam, orang penting rasa ngomong, gitu. Nah, jangan sampai kita menyakiti hati temannya, rendah hati, sudah dididik kita tidak pernah meminta-minta, mandiri. Bahkan sebagian dari sampai beramal, ramah, ya udah dididik ramah, sopan santun sudah. Tenang lah, ini tenang sih dulu ini. Nah, nomor 7 ini yang belum ini. Kita belum masuk yang nomor 7 ini. Nah, sering gelisah ini, sering stres ini, nggak tenang ini. Nah, ini 7 ini masih perjuangan berat ini. Mulai tayangan pengasih dan penyayang ini masih perlu diintensifkan. Terus nomor 15 ini suka berterima kasih ini, sudah alhamdulillah. Ini kalau Pak Ustadznya siapa saja akan diberi makasih Mbak. Dia sebenarnya nggak tahu, saking akhlak ya. Terima kasih banyak. Akhlaknya Rasulullah ini berterima kasih. Yang nomor 16, Rasulullah SAW itu cerdas membalas jasa, tahu yang membalas jasa. Maksudnya itu kalau kebaikan ya harus dibalas dengan kebaikan. Elek ya jadi dibalas dengan kejelekan, ya tetap kita membalas dengan kebaikan. Kiranya itu singkat, tambah lebih kok 15 menit. Pertanyaan yang pertama, ini satu paket sabun odol sikat. Langsung kita siapkan ya Umi ya. Nah, siapkan ya. Teruskan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di ayat berapa ya? Apa sampai piro? Sudah pernah baca Al-Fatihah? Saya kira udah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
Ini harusnya dibaca sampai di rukuk yang pertama. Lepas ya. Nah, berarti lepas ya. Nah, itu ya. Mau coba Mbak Bila? Apa kayaknya? liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa yukaffir 'anhum sayyi'atihim wa kana dhalika 'inda Allahi fawzan 'azima wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhanna as-sawu 'alaihim da'iratus sawu wa ghadiba Allahu 'alaihim wa la'anahum وعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد على الله فسيؤتي أجرا عظيما. Itu bisa dihafalkan. Terus. Nah, nomor 2, ada 5 hal. Ada 5 hal yang menjadikan dakwah Rasulullah SAW sukses. Hanya 23 tahun, tidak seperti nabi-nabi sebelumnya. Tidak boleh membaca. Tutup bukunya. 1. Baca Quran ya. Tutup nggak boleh membaca. 5. Rekoso. Ya, rekoso itu piye? Rekoso kan apanya keadaannya. 1. Rekoso sejak kecil. Sejak kecil Sejak sampai kecil, ini mana anak sejak kecil? Bukan bekerja, iya taruh. Kenapa dia bekerja keras? Nah, Sugih orang ini bekerja keras lah. Hah? Kapan susahnya? Sejak kecil sampai usia 40 tahun. Susah Nabi Muhammad. Nah, buktinya susahnya dari apa? Buktinya kalau susah sejak kapan? sebelum lahir. 3 bulan di mana? Di dunia, di kandung ibunya. Terus buat nonton. Ditinggal sama ibunya usia 6 tahun. Bayangkan sama nak jawab guru munito. Bayangkan seandainya itu terjadi pada diri saya. Jumbiang guyu gitu ini sedih kok ini. Memperani sedih, Masya Allah, ditinggal bapaknya. Sampai duit saya kata mulai bingung Pak, ini dengan bahasa mope. Duit pun saya kata stres, saya kata. Terus nomor 2, akhlaknya luar biasa, sangat baik akhlaknya mulia agung akhlak. Terus nomor 3, memiliki sahabat-sahabat yang sama, visi yang sama. apa yang visi yang sama tapi ada yang beda. Bedanya apa? Beda karakternya berbeda, ya tapi visinya sama. Sewaras galak berani sopo sahabat Nabi jenenge. Aku ora kok sampean. Nomor siapa? Bin Khattab. Konglomerat kaya raya. Tapi luar biasa dengan Islam, dengan Nabi Muhammad sayangnya luar biasa. Siapa namanya? Utsman bin Affan. Lanjut. Nomor 3. Nomor 3 nomor 4 mau. 4 apa dulu? Apa? Coba ucapan dan perbuatan Sama. Ucapan dan perbuatan sama. Maksudnya itu sesuai orang iso jargoni iso bojal iso nglakoni. Jargoni saiki akeh iki jargoni. Iso bojal iso nglakoni. Nah, terus terakhir
Dekengane hebat Nabi Muhammad sama dekengane. Allah hasbunallah wa ni'mal maula. Demi satu paket ya toh, sabun, sikat, pedot. Lanjut nasab Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat jalur bapak. Yo. Iki ayo. Ayo Ibnu, ayo satu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib terus bin Hasim terus bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ayy bin Ghalib bin Fihar bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Berarti belum, ya aku dihafal. Terus satu yang terakhir, tolong bacakan karakter Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat At-Taubah yang terakhir. Tangan, ayo dah, Putri ya, tidak boleh baca. Oh, Mbak Nida, ayo, monggo. Iya, ayatnya. Apa dia Agung? Ya. Ayo Mbak Eda, ayo, monggo. Monggo. Mbak Eda, monggo Uti. Enggak dengan Mbak Edi yang monggo dulu, jangan dulu juga, karena enggak apa-apa. Ayo monggo. Mbak Elisa monggo boleh berdua. Takut? Monggo. Sayang ini tadi ya udah. Jadi disiapin 5 paket loh ini. Enggak, monggo Mbak Elisa aja. Mbak Elisa ya Rasulullah min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur fa in tawallaw laqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Ayo bareng-bareng. 1 2 3. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Monggo Pak Ustaz panjenengan sekani soal satu-satu karena ini paketannya 5 soal kali santri berkaitan maulid nanti. Soal dari saya mungkin tentang masalah bulan Rabiul Awal. Nah, ya. Ada yang tahu kalau bulan Rabiul Awal pada saat Nabi Muhammad itu dilahirkan, maka tahunnya itu tahun berapa? 12 tahun gajah. Nah terus tahun gajah. Kemudian tahun Hijriah itu dihitung pada saat apa itu? Dihitung bulan Hijriah itu.
sekarang Hijriahnya sudah 1445 Hijriah, Masehinya sudah 2023. Ketika Masehi itu diangkat atau ditanggalkan pada saat Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, ketika bulan hijrah atau hijrah ini diangkat atau diambil pada saat apa peristiwa Nabi Muhammad? Pada saat hijrah. Kan, tetapi pada saat hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah barulah di situ dihitung mulai penanggalan hijriah. Jadi belum ya ulas ya. Belum ya, untuk Ustaz Romli. Ini ada 5 paket Pak Cik Loro, Cik Loro paket. Satu saja. Pertanyaannya gampang ya. Iya. Sebutkan 3 wanita yang menyusui Rasulullah. Ya betul. Ada 3, betul. Aku dulu yang menjawab. Bukan 3 wanita yang menyusui Rasulullah. Masya Allah, ya. Aku dulu baru jawab. Ibnu. Masya Allah, ya. Yang putri. Siapa yang mau dulu itu? Siapa? Syifa mana? Sebutkan. Siti siapa? Halimah Sadia. Yang kedua Siti Aminah. Yang ketiga siapa? Suhaibatul Aslamiyah. Jadi? Iya betul. Teman-teman. Jadi itu bagian kerjasama soalnya. Hadiah. Yang sebutkan nama-nama putra putri Nabi ada berapa dan sebutkan nama-namanya. Siapa saja? Tadi yang jawab tadi Mbak siapa? Mbak Syifa ya. Nah, 1, 2, 3 sudah 3. Masih ada 2 paket. Ayo sebutkan nama-nama putra putri Nabi. Ada berapa? Siapa saja namanya? Ya. Terus. Kulsum. Iya betul. 1 Siti Fatimah. Terus Sayyidah Ummu Kulsum. Terus 3 terus Sayyid Ibrahim. Terus Masih kurang ya? masih kurang. Coba pertanyaan lagi Pak supaya dan bisa dicairkan Pak. Untuk masnya saya apa ya? Masnya itu Mas Arif.
terus Iran Desena yo Sayyidina Rukoya Oh iya. Sayyidina Fatimah Zahra. Terus siapa lagi? Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Ibrahim. Gak ada hafal. Tunggal lagi. Maroni boleh, Maroni. Sedikit. Ya. Monggo menawi sampeyan bisa jawab langsung dari ini. Pada saat Peristiwa Isra Mi'raj. Iya, Mi'raj. pada saat peristiwa Isra Mi'raj, Ketika itu banyak sahabat Nabi yang mulai tidak percaya dengan Nabi. Iya. Dan ada satu orang yang dia itu percaya dengan Nabi. Dia itu siapa? Coba acungkan tangan kalau bisa saja. Kan dulu dewi kan, dulu dewi. Aduh, Orang yang si pertama kali Nabi, percaya. Nabi, siapa? Percaya sama. Siapa? Hah? Baik, baca, ya. Jawab. Siapa dok? Abu Bakar ya, benar. Coba satu lagi udah mah beda. Oke. Tinggal. Ada satu surat dan surat itu sangat memuliakan kaum Quraisy. Jadi cerita dalam buku itu makna nih. Kaum Quraisy itu lagi ke Syam itu nggak ada yang berani ganggu. Terhormat betul itu. Ke Syam nggak ada yang ganggu, pulang juga nggak pernah ganggu. Betul. Bangsa Quraisy itu terhormat. Sebutkan surat itu dan bacakan ayatnya. Angkat tangan. Putra. Ayo, si putra ini durungi putra. Ya, nah bagus baca. A'udzubillah bismillah. Sudah kau tepuk tangan. Nama Pak Roni. Kata si anda sak paket malih. Siapa coba? Siapa udah lima siapa coba? Siva, Ica, Ukti. Ya ada satu lagi lah, nanti buatkan satu paket lagi. gampang ini ya. Siapa sahabat Rasulullah yang dijuluki si pedang Allah? Aduh, lupa. Ayo aman. Kamu siapa? Oh anu si anu tuh. Siapa? Eh, Siapa? Ngacung dulu. Langsung dulu Angkat ya. tangan. Angkat tangan dulu. Ini coba di sini Pak Ustaz. Ini mau. Siapa? Ahmad. Siapa? Khalid siapa? Khalid itu ya kakakku ya Khalid jenenge. Iya. Siapa? Khalid bin Khalid. Saifullah. Saifullah. Ahmad apa? Sitok menel le sampean le. Guys, Rono. Ini ada ceritanya Nabi Agung Muhammad SAW sudah diejek dengan kekerasan ya, nggak mempan ceritanya ini, nggak mempan, dibujuk itu nggak bisa. Akhirnya ini salah satu nih pembenci Rasulullah ini siapa yang namanya Utbah bin Haris apa siapa? Wes inilah Nabi Muhammad saya ingin baik. Sampai setahun ya nyembah karo Tuhanku berhala-berhalaku. Barono aku engko yo nyembah Tuhan. Engko sing paling bener yo kuwi kudu melo. Terus jawaban Nabi Muhammad langsung turunlah ayat
itu. Al-Kafirun. Baca. Baca le. Bismillah. Ya, baca le. Kuliah. Benar kuliah benar. Baca le. Bismillah. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Alhamdulillah. Saya kira cukup waktu sudah agak malam. Banyak hikmah yang kita dapatkan mulai dari awal hingga akhir. Selanjutnya ada ucapan terima kasih kepada para ustaz dan para ustazah yang semuanya yang telah membimbing anak-anak kami, jajaran panitia semuanya, terutama ketua panitia yang sudah mempersiapkan dengan matang-matang bersama teman-temannya sehingga acara pada malam hari ini sukses selalu, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita ditambahkan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baca sholawat ini. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima, doa yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Ahmad Rumi Dasuki. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabiyuna al-amirun nahi
taufik wal hidayah. Assalamualaikum